Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Adam di Nama Haru Channel. Hari ini gue mau sedikit flashback tentang, ya mungkin sharing ya, tentang apa yang terjadi kepada gue di 2023. Di 2023 ini gue anggap tahun yang paling banyak memberikan gue pembelajaran, salah satunya ya, dibanding tahun-tahun lalu. Tapi ini merupakan salah satu tahun yang memberikan gue pelajaran berat, sehingga gue merasa bahwa ini tuh gue nggak bisa gini terus, gue harus maju terus. Ini adalah satu peristiwa dimana gue merasa gue tuh nggak bisa gini-gini terus. Gue harus mencoba berubah karena bukan masalah apa-apa. Gue merasa bahwa ini tanggung jawab gue kepada diri gue sendiri, tanggung jawab gue kepada keluarga gue, dan tanggung jawab kepada orang-orang di lingkungan sekitar gue. Jadi gue mau sedikit flashback. Di awal 2023 merupakan tahun yang agak menyenangkan karena akhirnya gue bisa mendapatkan SIM mobil di Jepang. Perjuangannya tuh lumayan sulit dengan gue berjuang dari 2022 ya. 2022 bulan 11 dan bulan 10 bulan 11-an gue awal mendaftar SIM di Jepang, dan gue hampir les hampir setiap pulang kerja, sebelum kerja malam, sesudah kerja malam, besoknya libur, setelah kerja malam, shift malam gitu, gue les terus-terusan. Enggak, akhirnya yang harusnya prosesnya selama 4 bulan 5 bulan lebih, gue bisa mendapatkan SIM itu dalam 3 bulan. Setelah gue mendapatkan SIM, gue bertemu dengan beberapa orang yang menyenangkan, beberapa kenalan yang menyenangkan, serta bertemu dengan orang-orang yang gue anggap mempunyai peran penting dalam sosial media atau sebagai influencer. Gue merasa itu ada pertemuan yang sangat menyenangkan dan memberikan banyak pelajaran tersendiri terhadap gue. Salah satunya adalah star syndrome. Jadi ya, gue terkena yang namanya star syndrome, dan itu merupakan titik balik diri gue sendiri, dimana gue merasa itu adalah sesuatu yang harus gue singkirkan di dalam diri gue, karena mungkin itu pertama kalinya gue bertemu dengan ya seorang influencer yang mungkin berperan penting dalam sosial media, tapi sayangnya gue menghancurkan semua hubungan itu, dan gue merasa bahwa itu adalah salah satu pembelajaran berat gue untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kita lanjut. Di pertengahan 2023, gua akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Merupakan sesuatu yang sangat berkesan menurut gua, karena gua bisa bertemu lagi bersama dengan sahabat-sahabat kecil gua, keluarga gua, adik-adik gua, papa gua, walaupun ibu gua waktu itu belum ada di Indonesia karena harus bekerja di luar negeri. Tapi nggak apa-apa, gua bisa melihat pertemuan adik-adik gua. Banyak yang berubah di daerah gua dan juga teman-teman gua. Dan gue merasa perubahan tuh sebenarnya perlu gitu. Tapi ada sesuatu yang perubahan itu dirubah pun tidak akan hilang. Tapi gue mengambil sisi pembelajaran adalah setiap manusia akan berubah. Tapi ada satu sifat atau mungkin satu hal yang bakal tetap ada dan tidak akan bisa berubah. Jadi kita tidak bisa memaksakan keadaan tersebut gitu. Dan gue bersyukur kalau teman-teman gue masih tetap, sahabat-sahabat gue masih tetap seperti itu. Teman dan sahabat itu berbeda. Ya, entah kenapa itu sebenarnya nggak boleh sih, gue menganggap semuanya setara. Tapi kenapa gue lebih menyebutkan sahabat? Mungkin karena mereka orang-orang yang lebih dekat ke gue dari kecil. Gue merasa itu ya, lupa, ini definisi gue ya, dari kecil, dan merasa bahwa mereka yang ibaratnya ada ataupun berusaha juga untuk membantu gue dan berusaha untuk tetap bersama gue dalam keadaan apapun. Karena mereka tahu kalau gue nggak bakal mungkin ngelakuin itu, dan mereka tahu kalau gue pun nggak seperti itu gitu. Berbeda dengan mungkin pacar atau mungkin hal lainnya, karena kita nggak tahu. Tapi menurut gue definisi sahabat dalam diri gue adalah orang yang sudah mengenal dekat gue walaupun tidak 100%, dan sudah berhubungan lama dengan gue, dalam artian banyak hal yang gue bisa kita jalani bersama, dan tidak sesederhana itu gitu. Kalau teman ya mungkin teman itu bisa dibilang ya teman gitu. Definisi teman menurut gue ya kenalan gitu. Ada yang namanya teman musiman. Awalnya gue nggak mau ribet sih, tapi ternyata memang gue harus mendefinisikan itu, kalau tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti teman musiman. Teman musiman itu seperti apa? Menurut gue teman musiman itu ya teman yang waktu masih TK gitu, terus gak berhubungan gitu kan, hilang, itu teman musiman gitu. Atau teman yang mungkin awalnya hilang, tiba-tiba pinjam duit 100 dong, nah itu teman musiman menurut gue gitu. Tapi gue nggak menjudge itu atau apa gimana. Menurut gue hanya mendefinisikan itu supaya gue merasa lebih tahu bahwa ada hubungan tersendiri dalam manusia itu bagaimana gitu.
Dan kita lanjut, akhir 2023 tidak terlalu banyak yang bisa gue ceritakan atau apa, tapi setelah gue balik dari Indonesia, gue mengalami banyak kejadian, salah satunya aksiden, gue terkena kecelakaan dan segala rupa mobil gue. Dan ya, gue sih untungnya nggak apa-apa, hanya beberapa benturan segala rupa, untungnya tidak ada banyak luka serius. Dan ya, beginilah. Setelah itu gue mengalami banyak tekanan di tempat kerja gue dan mengalami banyak gelombang harus yang serius yang gue harus perbaiki secepat mungkin, jika tidak itu akan berdampak buruk kepada kedepannya. Dan akhirnya gue sampai di titik 2023 akhir, ya alhamdulillah semuanya lancar aja sih sampai sekarang, belum terlalu banyak kendala, dan gue berharap kedepannya gue bisa melakukan hal-hal yang ya ibaratnya sewajarnya dan juga tidak terlalu membuat diri sendiri tersakiti dulu lah. Intinya itu aja sih. Apa sih yang sebenarnya gua jadikan sebagai alasan tersendiri kenapa gua nggak pernah live streaming lagi? Bukan nggak pernah sih, jarang upload video. Ya pertama gua belum ada waktu buat ngedit. Sebenarnya ada, cuman alasan sebenarnya sih gue punya tekanan tersendiri, dimana mungkin kalau Gen Z ya, gue juga termasuk Gen Z gitu. Tekanan mental tersendiri gitu, mental issue gitu, mental health gue gitu. Gue kembali lagi ke zaman-zaman dahulu, gue itu orangnya cukup ceria. Ya gue cukup ceria, gue cukup kalau diajak ngobrol cukup terbuka, gue bisa berngobrol dengan orang yang gue baru kenal pun atau gimana, gue bisa menceritakan hal-hal yang awalnya itu privasi menjadi publik, dan itu salahnya gue. Tapi gue tetap memprivasikan sesuatu yang gue anggap itu harus privasi dan jadi tutup mulut gitu. Jadi nggak semuanya ya, cuman kayak pribadi gue aja sih. Jadi kayak bukan obrol orang lain yang dibongkar, tapi diri gue yang gue bongkar gitu. Apa yang gue lakuin atau apa. Itu pun termasuk kayak jadi kayak pedang bermata dua ya, bisa jadi senjata, bisa balik lagi menyerang gue gitu, senjata makan tuan gitu ibaratnya lah. Dan ya ini mungkin karena gue nggak tahu juga tepatnya kayak gimana. Intinya gue punya trauma di masa kecil, PTSD gue kembali hadir saat gue dewasa, dan mungkin trauma baru hadir, yaitu adalah gue lebih takut dan lebih agak tidak mau untuk memberikan sesuatu yang bersifat apa ya, aneh-aneh lah gitu, kayak drama lah gitu. Walaupun sih hidup kalau misalnya nggak ada drama emang bosan, tapi nggak bikin drama gede juga gitu lah, ibaratnya kayak gitu kan. Ya seperti itulah, kayak ya normal-normal aja lah gitu lah hidup mah. Mau bikin drama yang bisa lu seberesin gitu, jangan sampai yang merambat gitu lah. Intinya hidup mah lurus-lurus aja lah ini. Maksudnya gue itu itulah pokoknya itulah pokoknya. Jadi ada suatu kejadian yang membuat gue trauma, gue nggak mau buka media sosial, gue nggak mau berkonten dulu, gue konten pun hanya sekedar kayak konten gaji atau daily vlog. Gue nggak mau live streaming dulu karena gue belum siap untuk berinteraksi lagi dengan kalian gitu. Itu benar-benar menyakiti gue gitu secara mental. Karena gue pribadi, gue sering menangis tiba-tiba mungkin bukan akhir-akhir ini ya, beberapa kali kayak entah kenapa gue kayak lagu kerja kan gue sebagai ini ya care worker gitu, kayak mengurus nenek dan kakek-kakek. Gue tiba-tiba kayak lagi kerja nangis gitu, kayak pengen nangis gitu, kayak bener-bener ada yang hit gitu kan gitu. Gitu langsung gue akan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kayak takut untuk bersosialisasi karena gue takut itu akan menyakiti gue sendiri. Gue takut berada di dalam kerumunan. Gue nggak mau berada di dalam kerumunan. Gue menghindar dari kerumunan. Gue merasa kalau dalam kerumunan kepala gue pusing dan gue terlalu banyak menyerap informasi yang membuat kepala gue sakit. Informasi seperti apa? Yang mungkin kayak pakaian atau apa gimana, kayak anjir, sesat mau milam berotak sengku mana ada enggak. Intinya gue kayak gitu. Anjir pusing lah gila. Gue nggak tahu ini tepatnya kapan, gue nggak tahu. Tapi itu benar-benar akhirnya ini mulai kembali dan mulai nge-hit gue. Jadi kayak nyerang gue, dan itu membuat gue kesusahan. Gue dalam proses ini ya, penyembuhan diri sendiri, bahwa gue bisa berubah dan gue nggak mau ini terus-terusan menjadi penghalang. Karena gue berharap di 2024 ini gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik, gue punya tujuan yang lebih tinggi, gue punya cita-cita yang ingin gue raih, dan gue berharap 2024 ini menjadi salah satu awal bawah gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa lebih bermanfaat dan
bisa mengambil pelajaran aja lah sih gitu. Sharing-sharing dikit lah apa yang gue alami sebagai di sini. Yang kedua, alasan ya kan tadi gue udah bilang gue flashback ke itu ya, terjadi seperti itulah 2023 lah ini ya. Yang kedua, kelanjutan channel ini ya. Kelanjutan channel ini gue akan tetap berada di game dan vlog, dan ya gue akan mencoba mulai rajin ngedit, atau mungkin gue akan mengandalkan teman gue yang bisa ngedit. Mohon bantuannya ya, Mi. Hampir ya, Mi. Sahabat gue lah, Mi, editor baru ini, ya sahabat gue lah. Sahabat gue kecil. Intinya gue berharap ke depannya gue bisa lebih konsisten lagi. Gue sih sebenarnya udah bilang sih dari live dari dulu, dari awal-awal video, kalau gue bakal konsisten lah, bakal apa. Ternyata susah ya. Tapi mungkin alasan terbenarnya yang gue udah sebutin, bahwa ada trauma yang membuat gue seperti ini, dan gue bener-bener malas untuk memegang komputer. Gue pernah satu waktu 2 minggu gue nggak megang, 3 minggu lebih gue nggak pernah nggak megang sama sekali. Dan gue malas untuk melakukan apapun. Gue hanya seperti pulang, olahraga, atau mungkin kayak duduk, melamun, ngerokok, atau mungkin main HP, dan gue tidur gitu. Ketiduran lebihnya. Atau insomnia. Kalau insomnia gue bener-bener gue nggak megang ini, gue cuma melihat keluar gitu. Lihat pemandangan, melihat bintang gitu dalam keadaan dingin atau gimana. Kadang gue pernah berdiam diri di luar dalam keadaan dingin, karena gue rumah kan deket tuh sama Indomaret ya kalau di Indonesia. Kalau di sini sebutnya kayak 7-Eleven gitu. Gue di sana duduk sambil minum teh panas atau gimana, beli gitu sambil ngerokok gitu berjam-jam atau mungkin beberapa puluh menit. Gue benar-benar itu menyerang gue, dan itu merupakan salah satu yang gue paling menyebalkan. Dan gue berharap, sebelum gue masuk ke topik yang kedua, gue berharap untuk kalian tidak menyepelekan mental issue atau mental health seseorang, karena pemulihan itu susah. Kita nggak tahu apa yang mereka lakuin, kita nggak tahu apa yang mereka ini, karena bisa merusak seseorang dengan satu kalimat, dengan satu tindakan, itu bisa merubah dan merusak seseorang. Sebenarnya sih di internet tuh 60-20 ya. 20 orang akan percaya dan akan suka dengan, tidak peduli dengan apa yang lu lakukan. 60 orang akan menjudge sesuatu itu setelah melihat apa yang lu lakukan. Dan 20% lagi akan membencimu, tidak peduli apa yang lu lakukan. Cuman ya gue berharap sih para penonton gue itu salah satu orang yang pintar dalam mengambil keputusan, bahwa mental health seseorang itu tidak semuanya sama. Mental seseorang itu berbeda-beda. Sifat seseorang tidak ada yang sama, tidak bisa disamakan. Kita tidak bisa menyuruh seorang monyet untuk berenang, dan kita tidak bisa menyuruh seorang ikan untuk memanjat pohon gitu, untuk sebuah kesetaraan. Tidak. Intinya kesetaraan itu menurut gue ada saatnya kesetaraan, ada sebuahnya keadilan. Dan gue berharap kalian bisa membantu orang-orang yang mempunyai mental health seperti itu, dan tidak menganggap remeh. Karena gue harap itu pun menjadi suatu hal untuk menjadikan diri kalian lebih baik, serta gue juga ke depannya. Gue berharap sih gue bisa ngonten lagi sih. Banyak sih game yang gue sebenarnya pengen mainin ya. Gue hari ini lagi main ini Lethal Company sama The Forest sih. Cuman gue berharap kedepannya gue bakal main-main game-game lain. Gue mulai memperbaiki aim gue di Valorant dan juga di Counter Strike, karena gue dari dulu pemain FPS ya. Tim FPS MMORPG gue udah nggak terlalu. Gue cuma memainkan apa yang gue merasa minat, dan gue juga merasa itu ya gue pengen aja gitu. Intinya kedepannya gue berharap channel ini bisa lanjut aja sih, karena gue juga pengen menjadi orang yang bisa lebih baik ke depannya, dan mungkin membantu orang ingin belajar, mungkin seperti Jepang gitu kan, dan lainnya gitu. Karena menurut gue itu merupakan salah satu yang bisa gue bantu untuk kalian gitu. Dan mungkin selain bahasa Jepang, yang membantu yang orang yang punya mental health atau gimana untuk tetap terus semangat dan segala rupa, karena gue pun salah satu orang yang mempunyai hal tersebut. Dan gue lagi mencoba memulihkan diri dengan cara gue sendiri. Gue nggak pergi ke psikiater atau apa yang kayak gitu-gitulah. Belum saatnya. Gue merasa gue masih bisa untuk melakukan itu. Gue masih bisa untuk melawan itu, karena gue percaya intinya coba dulu aja lah gitu. Diri sendiri, saat lo bisa memahami diri sendiri, saat lo bisa menyayangi diri sendiri, saat lo tahu apa yang diri lo butuhkan, lo bakal menemukan jawabannya gitu.
sana. Jadi gue berharap kalian yang menyerah dulu, kalian harus terus berusaha karena kalian adalah salah satu orang yang berhasil bisa survive di 2023. Karena kita tahu 2022-2023 itu merupakan salah satu tahun yang berat buat kita, dimana ada pandemi dan lain-lain. Nah, akhirnya, walaupun masih bertambah sih kasusnya corona ini, tapi kalian merupakan salah satu orang yang survive. Jadi hargai hal-hal kecil dan terima kasihlah kepada hidup kalian bisa sampai pada titik ini. Itu gue mau minta maaf secara pribadi kepada semua orang yang pernah terlibat sama gue, semua orang yang menunggu gue di channel ini, kepada semua orang yang sudah mendukung gue, kepada semua orang yang terus berada di sisi gue, dan semua orang yang memberikan segalanya kepada gue. Gue mau minta maaf kalau gue pernah mengecewakan kalian. Gue minta maaf kalau gue belum bisa jadi pribadi yang ibaratnya yang kalian inginkan, karena gue juga akhirnya lebih berubah gitu. Gue mau sedikit Akamashite omedetou gozaimasu. Minasan, kotoshi mo ii toshi ni narimasu you ni. これからも皆さんの応援をお待ちしております。またこれからもよろしくお願いいたします。Artinya ya selamat tahun baru, semoga tahun ini tuh menjadi tahun yang baik lah, banyak pelajaran segala rupa dari dan gue berharap gue juga tetap menunggu support kalian di sini. Jadi dari sekarang pun mohon kerjasamanya. Intinya seperti itulah. Gue nggak bisa terlalu banyak formal dan segala rupa. Gue takut ada beberapa kata yang nggak bisa ditranslatekan di bahasa Jepang, seperti halnya di Indonesia ataupun di bahasa Sunda yang nggak bisa ditranslatekan ke dalam bahasa sehari-hari. Ya, intinya seperti itu. Itu yang gue ucapkan dalam bahasa Jepang. Intinya seperti itu. Dan Toroku channel, like, share, atau komentar omachi shite orimasu. Intinya gue menunggu subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di awal perjalanan gue di 2024. Terima kasih, sampai jumpa. Gue Adam dari Damaharu Channel. Bye-bye.